Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semuanya dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan ya. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Kabid Penta, Ibu Indri ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang pelatihan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para pencari pelatihan kerja di luar sana ya. Jadi kita mau tanya-tanya langsung biar terjawab dengan jelas dan gamblang. Oke, mari kita ikuti. Selamat sore, selamat siang Ibu Indri. Selamat siang menjelang sore. Ya, Mas jadi coba ini menjawab pertanyaan dari para pemirsa ya di sana tentang pelatihan Ibu. Jadi para peserta sudah melihat banyak flyer tersebar, ini sudah pada tahu apa saja yang mau dilaksanakan pelatihannya, tetapi yang jadi masalah kapan. Nah, kapannya itu yang jadi pertanyaan selama ini dari awal tahun sampai bulan Mei ini. Ya. Monggo, Indri. Terima kasih Mas Tri, teman-teman semua ya. Selamat siang semuanya. Kita dari Dinprenaker ya, ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, khususnya di bidang Pentalatas ya, jadi bidang penempatan kerja, pelatihan dan produktivitas ya, di mana salah satu tupoksi kami adalah menyelenggarakan berbagai pelatihan kerja. Nah, terkait pelatihan kerja ini yang tadi sudah dikatakan sama Mas Tri ya, bahwa banyak pertanyaan ya, kapan akan dilaksanakan, Ya. Baik, mungkin kita cerita sedikit ya tentang Silakan, program Ibu. pelatihan kerja ini ya. Untuk pelatihan kerja kita ini adalah pelatihan yang diselenggarakan dengan bersumber dana DPHCHT. Nah, DPHCHT itu dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, di mana Kota Pekalongan ini merupakan salah satu kota yang mensuplai dana DPHCHT. Karena apa? Karena di sini ada pabrik rokok ya. Jadi untuk suplainya ke dana DPHCHT itu lumayan besar ya Kota Pekalongan ya. Dan mungkin ini keuntungan juga ya, selain merokok itu dilarang ya. Ya, tapi juga dilema ya. Iya, keuntungan dari merokok itu dikembalikan lagi kepada masyarakat ya. Salah satunya untuk kegiatan pelatihan ini. Yang selainnya pelatihan itu ada dana untuk kesehatan ya, itu ada untuk CKNKIS, kemudian dana untuk penegakan hukum atau perda, kemudian untuk bantuan sosial, dan kalau di kita itu untuk program pelatihan kerja. Nah, apa saja pelatihan yang ada di tempat kita ya? Ini yang pertama ini kita ada pelatihan kewirausahaan ya. Kewirausahaan itu pelatihan yang ditujukan ya untuk menumbuhkan minat berwirausaha. Pelatihan kewirausahaan ini memang kewirausahaan singkat, jadi durasinya hanya 2 hari. Hanya 2 hari. Ya, 2 hari dan diselenggarakan di semua kelurahan. Jadi ada 27 kelurahan ya. Jadi kita ada 27 paket. Satu kelurahan mendapatkan 1 paket pelatihan ya. Nah, apa saja paketnya? Jadi 9 paket itu pelatihan boga, kemudian 9 paket pelatihan craft atau kerajinan kemudian 9 paketnya lagi pelatihan tata rias atau MUA ya, karena sekarang ini kan memang sedang menjadi kayak trending ya untuk MUA ini bisa menjadi lahan pekerjaan ya bagi masyarakat. Nah, untuk pelatihan kewirausahaan singkat ini memang kita sinergi atau bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kota Pekalongan ya, yang mana perekrutannya dilakukan oleh masing-masing kelurahan ya, masing-masing kelurahan bekerja sama dengan TP PKK kelurahan masing-masing. Nah, untuk yang pelatihan di kelurahan ini sudah jalan, Mas. Sudah jalan ya? Sudah jalan. Jadi ini pemirsa ya, jadi banyak yang tanya kenapa saya terlambat mendaftar. Itu bukan karena terlambat, tapi karena memang sudah direkrut di kelurahan. Iya, jadi kita sudah lewat kelurahan. Bukan ya? Di BLK ya? Bukan. Sudah lewat kelurahan, jadi kemudian kelurahan yang merekrut masing-masing wilayahnya, dan itu sudah dimulai tanggal 14 Mei kemarin. 14 Mei.
kita sudah ada sekitar 8 kelurahan sampai yang udah jalan. Ini yang udah jalan, yang kelurahan di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan dan satu lagi kelurahan di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur. Nanti keseluruhan mungkin sampai dengan 9 Juli untuk selesainya pelatihannya di kelurahan ini, guys. Jadi untuk kelurahan yang belum dilaksanakan itu di wilayah barat, kemudian wilayah utara mungkin masih ada kekurangan pesertanya. Oh ya, jadi ini ya untuk peserta yang di wilayah Pekalongan Barat ya, bisa mencari-cari informasi gitu ya. Mungkin bisa dicari informasi di kelurahan apabila masih ada kuotanya untuk ikut, kemudian yang kedua itu memang pelatihan yang khusus untuk pekerja pabrik rokok. Jadi di sini ada satu pabrik rokok ya, PT Urip Sugiharto ya, yang di Panjang ya, PT MPS ya, namanya PT MPS ya. Itu setiap tahun mereka mendapatkan alokasi untuk pelatihan ya, karena memang dan mereka memang salah satu pensuplai dana DPHCHT ini. Jadi memang diberikan hak ya untuk pekerjanya untuk mendapatkan pelatihan. Manfaatnya. Pelatihannya itu bukan pelatihan yang untuk kerja di rokoknya, di pabrik rokoknya, tapi pelatihan keterampilan lain ya, sama sih keterampilannya seperti boga, kemudian kecantikan, kemudian satunya lagi apa tadi, craft kerajinan. Itu ada 15 paket ya untuk yang pabrik rokok ya, untuk kerja pabrik rokok. Jadi satu paketnya itu 20 orang, jadi nanti ada 300 orang buruh yang dilatih nih. Dan ini sudah dimulai tanggal 21 Mei kemarin. Yang nanti rencananya akan selesai di tanggal 17 Juni. 17 Juni. Ini yang 2 pelatihan tadi ya, itu masing-masing diselenggarakan 2 hari. Memang pelatihan kerja yang singkat dan ini bukan yang kompetensi ya, maksudnya tidak ada non kompetensi. Karena pelatihannya pelatihan yang singkat. Kemudian yang ketiganya adalah pelatihan yang bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja swasta. Jadi LPKS ya. LPK. Jadi di Kota Pekalongan ini total ada sekitar 23 LPKS ya yang ada di Kota Pekalongan ini. Dan untuk program DBHCHT ini sendiri kita ada 10 paket yang pelatihan yang akan dikerjasamakan dengan LPK. Untuk pelatihannya apa saja ya? Pelatihannya itu diantaranya ada menjahit itu 3 paket, kemudian pelatihan tata boga. Kemudian teman-teman, fasilitas yang akan didapatkan di pelatihan LPKS ini nanti diantaranya teman-teman akan mendapatkan kit-kit pelatihan itu seperti ransel ya, kemudian wear pack, kemudian ada alat tulis kantor ATK. Kemudian ada bantuan transport. Dan fasilitas konsumsi ya, 1 kali makan, 1 kali snack. Dan yang tak kalah pentingnya nanti teman-teman akan mendapatkan uji kompetensi gratis ya. Yang mana selama ini biaya uji kompetensi ini tidak murah ya Mas Tri ya. Jadi memang biayanya agak mahal dan ini kalau satu orang pribadi itu bisa 1 jutaan sekitar 1 juta ke atas ya, kurang lebih ya, mungkin ada yang kurang lebih lah, bisa kurang bisa lebih. Dan ini nanti akan dibiayai semua oleh pemerintah, jadi gratis dan tidak ada pungutan biaya. Tidak ada sama sekali ya. Jadi ini perlu digarisbawahi, tidak ada pungutan biaya sama sekali. Betul. Dan nanti untuk tahap-tahapnya ya, nanti ada tahap pendaftaran itu lewat link ya. Terus kita seleksi ini penting ya, karena memang untuk persyaratannya. Nah ini tadi persyaratannya belum ya. Mungkin untuk persyaratannya mungkin diantaranya yang pertama itu usianya minimal 18 tahun ya, usia 18 tahun. Yang kemudian sedang tidak bersekolah atau tidak kuliah ya. Karena pelatihan ini seperti sekolah, nanti full ya 8 jam pelajaran dan berlangsung selama 20 hari. 20 hari. Untuk LPK. Nah, kemudian selain itu juga belum pernah mengikuti, nah ini penting ya, belum pernah mengikuti pelatihan baik di tahun 2024 maupun 2025. Pelatihan yang diselenggarakan di Dinperinaker.
karena ini memang kesempatan untuk yang lain, Mas. Kalau yang kemarin ikut lagi nanti kasihan ya, yang lain belum mendapatkan. Berikan kesempatan kepada yang belum pernah gitu ya. Dan tak kalah pentingnya itu teman-teman sudah mempunyai kartu pencari kerja. Ini atau kartu kuning AK1, ya. AK1 atau dulu disebut kartu kuning ya. Mungkin teman-teman banyak ya yang belum punya kartu AK1 ini. Nah, ini sekarang jadi kesempatan ini untuk datang mengurus ke Dinperinaker untuk pembuatan kartu AK1. Ya. Atau bisa dibuat di MPP mungkin ya. Bisa. Mall pelayanan. Jadi kita ada mall pelayanan publik yang milik pemerintah Kota Pekalongan. Nah, di situ kita buka stand atau pelayanan di situ, ya teman-teman. Bisa di MPP, bisa juga ke Dinperinaker untuk pembuatan kartu kuning. Jadi silahkan ya cari kemudahan tersendiri dan manfaatkan waktu yang masih ada jeda ini sehingga untuk mengurus AK1 dulu. Syaratnya juga mudah kok ya. Untuk AK1 ini hanya bawa KTP, khususnya Kota Pekalongan dong ya. Kemudian teman-teman bawa ijazah terakhir. Ijazah terakhir, kemudian yang ketiga foto ya, foto background merah. Nanti fotonya diupload. Maksimal di bawah, pokoknya di bawah 500 KB lah untuk fotonya. Itu juga pembuatannya nanti gampang, kartu kuning teman-teman. Jadi nggak kayak dulu ya, kita pakai kartu kuning ya. Kartu kuning bentuknya kuning. Kalau sekarang kita cukup masuk aplikasi Emakaryo. Iya, Emakaryo. Punya provinsi Jawa Tengah ya? Punya provinsi Jawa Tengah. Ya. Aplikasi Emakaryo. Nanti teman-teman bikin akun di Emakaryo. Nanti sekaligus pembuatan kartu AK1 di situ. Jadi nggak lama, maksimal 15 menit. Nah, nanti ada petugas yang memandu juga untuk pembuatannya, dan nanti bisa cetak di kantor kami ya untuk kartu AK1 tersebut. Nah, itu keuntungan masuk aplikasi Emakaryo juga teman-teman nanti bisa mengakses lowongan-lowongan pekerjaan ya. Karena Emakaryo itu punya Jawa Tengah, jadi nanti skupnya Jawa Tengah gitu. Betul. Kalau siap kerja kan itu skupnya nasional ya aplikasinya. Kalau ini Emakaryo nanti lowongan pekerjaan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ya, di wilayah Pantura banyak banget itu. Mungkin ini kembali lagi ke pelatihan tadi ya, yang MPS tadi, yang LPKS tadi syarat-syaratnya udah ya untuk LPKS. Nah, untuk pelaksanaannya nanti mungkin sekitar ya, insya Allah nanti pertengahan bulan Juni, teman-teman. Juni ya. Jadi kita nanti buka open recruitment-nya di akhir Mei ya. Mungkin kita ngambil waktu seminggu lah ya. Nanti ada verifikasi. Nanti kita cocokkan dengan data peserta yang tahun 2024. Nah, apakah ini masuk yang di 2024? Kalau memang masuk, tidak bisa ikut ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Mendaftar itu harus online ataukah bisa ke kantor offline gitu Bu? Bisa lewat online. Kalau memang nanti ada kesusahan ya yang tidak bisa mengakses teknologi, silakan datang ke kantor, enggak apa-apa, nanti dilayani pendaftarannya oleh teman-teman atau petugas yang ada di sini. Jadi teman-teman yang sudah punya gadget bisa bermedsos itu lebih baik online saja ya, karena lebih simpel. Tapi kalau bagi yang sudah mungkin berumur ya, katakanlah berumur, gaptek bisa ke dinas, ke kantor ya, biar dibantu oleh petugas gitu. Baik. Nanti setelah teman-teman daftar lewat link ya, link pendaftaran kami verifikasi. Nanti yang memenuhi syarat ya, memenuhi syarat artinya kan tadi ada persyaratan ya, minimal 18, tidak bersekolah kan. Mungkin yang bekerja juga nanti kita ini dulu ya, kita skip dulu karena ini memang untuk teman-teman yang belum bekerja. Bukan misalnya teman-teman ada yang bekerja di rumah sakit itu terus ngikutin pelatihan, tidak boleh ya. Ini untuk teman-teman yang belum bekerja gitu. Nanti kalau sudah kita verifikasi sesuai persyaratan, nah nanti kita undang teman-teman untuk untuk wawancara ya, wawancara nanti di dinas ya. Kita melibatkan LPK yang akan meng-hire teman-teman ya, LPK yang bersangkutan, dan nanti kita tetapkan untuk peserta sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Setiap LPK itu setiap paket ke 20 peserta gitu. Jadi nanti bukan kita sendiri, tapi juga nanti ada LPK-nya yang akan mewawancarai teman-teman. Nah, apakah teman-teman ini nantinya memang berniat sungguh-sungguh ikut pelatihan, layak diterima gitu. Untuk saya mau ngisi
ngisi waktu aja, gitu ya. Mungkin hanya untuk iseng-iseng. Nah, ini kurang tepat. Betul ya Mas Tri ya, untuk benar-benar tepat. yang untuk menambah keterampilan, khususnya untuk mencari pekerjaan begitu. Oke, selanjutnya tadi udah kewirausahaan di kelurahan, LPKS, MPS, mungkin PLKK ini. PLKK tadi masuk di LPK. LPK sudah masuk di LPK. Oke, berarti terakhir di PLK yang kita punya ya, yang di tempatnya di tempatnya sudah tahu Kuripan teman-teman ya, di Kuripan. PLK itu Balai Latihan Kerja kerja milik pemerintah, di bawahnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Jadi Dinas Dinprenaker itu punya UPTD ya, Unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu BLK yang beralamat di Kuripan ya. Mungkin sudah familiar ya teman-teman Nah, PLK ini milik pemerintah. Kalau tadi Mas Tri nyebut PLKK komunitas, itu kalau PLKK komunitas itu milik komunitas. Jadi bukan milik pemerintah, tapi milik komunitas-komunitas seperti misalnya Fatayat NU, ada pondok pesantren dan sebagainya ya. Jadi tapi yang PLKK tadi nanti masuknya barengnya dengan pelatihan yang di LPKS. Gitu. Yang terakhir ini mungkin yang ditunggu-tunggu teman-teman, pelatihan yang di BLK ya. BLK ini memang kita ada 20 paket. Jadi tahun ini banyak ya pelatihan yang kita tawarkan untuk masyarakat ya. Yang mana tadi persyaratannya sama dengan LPKS ya, berumur minimal 18 tahun, kemudian sudah tidak bersekolah, artinya sedang tidak bersekolah ya. Kalau misalnya masih SMA atau masih kuliah itu jangan dulu ya. Nanti ini khusus yang sudah tidak bersekolah. Kemudian apa tadi, punya KKKTP Kota Pekalongan, ya, karena ini memang dana DPHCHT dari Kota Pekalongan, jadi diperuntukkan untuk warga Kota Pekalongan. Kemudian sudah punya kartu pencari kerja sama angka 1, ya, itu penting ya, disiapin dari sekarang. Dan yang terakhir apa tadi ya Mas Ria? Yang terakhir ada uji komnya juga. Oh ya, ada, nanti akan ada uji kompetensinya, ya, untuk BLK ini. Jadi. Terus mungkin ini banyak yang tanya, kalau domisilinya di Pekalongan kota, cuman KTP-nya di luar kota, bagaimana? Ini banyak yang tanya juga. Iya kan, memang kita mempersyaratkan administratif ya teman-teman ya. Jadi memang ya itu syarat mutlak berarti ya. Mutlak ya. Harus punya KTP Kota Pekalongan. Jadi rumor paket keterangan domisili tidak diperkenankan ya. Iya, karena kita untuk peserta aja ini sendiri Pak nanti juga banyak ya. Jadi kita tetap nanti ada seleksi administrasi gitu. Dan ini adalah anggaran dari dana DPHCHT. Nanti akan ada pemeriksaan ya, apakah ini benar-benar warga atau bukan, gitu. Jadi memang kita harus mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Kemudian untuk paketnya tadi 20 paket ya. 20 paket. Mungkin perlu saya terangkan ya Mas Tri ya, untuk paketnya ini ya. Itu ada paket menjahit 2 paket, kemudian pembuatan roti dan kue itu 2 paket. 2 paket tuh nanti kita buka 2 kelas ya, 2 kelas ya. Kemudian teknisi kendaraan ringan ya, ini atau mobil ya, 2 paket. Kemudian teknisi sepeda motor, ini 2 paket. Kemudian tata rias pengantin 1 paket ya. Ini baru ada, yang tahun kemarin belum ada ini untuk tata rias pengantin kita. Kemudian barista ya, barista 1 paket. Housekeeping 1 paket ya, untuk biasanya untuk perhotelan. Kemudian teknisi AC 1 paket. Kemudian 2 paket pelatihan practice office advance ya, POA ya. Ini adalah nanti untuk komputer ya, kayak TIK ya, TIK ya. Kemudian 1 paketnya pelatihan pengelolaan administrasi perkantoran. Admin perkantoran. 1 paket. Kemudian 1 paket lagi kecantikan atau MUA ya. Kemudian 1 paket pelatihan konstruksi bangunan. Bangunan. Ini juga baru ini untuk konstruksi bangunan. Kemudian 1 paket pelatihan teknik listrik, teknisi listrik. Kemudian 1 paketnya pelatihan teknisi HP. Dan yang terakhir 1 paket pelatihan teknik las atau welder ya. Las ini juga
selalu dibutuhkan ya setiap tahunnya nih oleh berbagai perusahaan, betul. Dan untuk pelatihan di BLK ini nanti durasinya atau waktu pelaksanaannya 30 hari, setiap paket 30 hari, dan akan ada uji kompetensinya teman-teman ya, uji kom ya dari lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi. Iya. Sama dengan LPK. Jadi untuk LPK dan BLK tahun ini nanti ada uji kompetensinya. Kalau tahun kemarin memang kita belum menyelenggarakan uji kompetensi. Nah, tahun ini baru ada uji kompetensi. Betul. Selanjutnya mungkin untuk fasilitas, apakah diberikan juga sama ke peserta yang berada ikut di BLK itu? Untuk fasilitas ya, fasilitas sama diberikan untuk yang di BLK itu nanti akan mendapatkan kit pelatihan, yaitu ada ransel, wear pack, kemudian toolkit itu ATK, kemudian akan mendapatkan modul pelatihan ya. Sama sih tadi yang LPK juga mendapatkan modul, kemudian ada bantuan transport ya, kemudian konsumsi 1 kali snack dan 1 kali makan. Dan untuk pelatihan di LPK maupun BLK ini memang wajib diikuti dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Jadi memang kenapa kita ada perekrutan, ada tes segala nanti karena untuk pesertanya itu memang benar-benar yang dicari yang benar-benar serius gitu ya. Konsisten untuk mengikuti pelatihan. Jadi bukan main-main pelatihan ini. Karena apa? Karena pelatihan ini dananya, anggarannya sangat besar ya, didanai dari pemerintah. Memang bagi mereka yang benar-benar niat untuk bekal mencari pekerjaan gitu, tentunya. Untuk pelatihan. Oke, sudah dari awal sampai akhir masih ada yang perlu disampaikan, Bu Indri? Ya, mungkin saya pesan ya buat teman-teman generasi muda ya, perlu dipersiapkan sejak sekarang. Yang pertama tadi untuk kartu AKES 1, yang belum punya ini segera saja mengurus ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau teman-teman bisa daftar secara online bisa sih, itu lewat aplikasi Emakaryo. Tapi nanti kalau memang butuh bantuan atau mungkin kurang ada yang jelas, bisa datang ke pelayanan di Dinperinaker, kami akan ada petugas yang membantu gitu. Jadi selain itu juga dipersiapkan mungkin teman-teman ini memang punya minat kemana ya. Misalnya saya pengen ke wirausaha atau ke jasa boga atau ke misalnya untuk pembuatan roti dan kue nanti ya milih pelatihan yang sesuai guys. Jadi jangan maksudnya kita ikut pelatihan itu hanya untuk menambah waktu aja, misalnya untuk mengisi kekosongan waktu luang, tapi kan kita nanti niatnya untuk bekerja itu mau kemana, mau serius atau enggak. Dan nanti setelah pelatihan kita juga ada ini loh, ada kayak semacam magang loh Mas Tri ya, on job training ya. Nanti kita yang memfasilitasi dari BLK nanti mengadakan kerjasama ya dengan berbagai perusahaan, dan ada swalayan, ada hotel atau restoran atau bakery atau kafe-kafe. Jadi nanti memang teman-teman yang setelah pelatihan ini memang niat serius nanti akan kita ikutkan di program OJT tersebut magang. Jadi biasanya kalau memang yang sudah bagus nanti bisa direkrut menjadi langsung direkrut. Sudah banyak contoh ya di hotel mana itu, di hotel-hotel itu banyak yang lulusan dari BLK. Iya, mungkin malah Mas Tri mungkin lebih ini ya. Nanti alumni yang sudah bekerja nanti bisa dilihat juga di kanal YouTube-nya BLK ya. Itu banyak alumni yang sudah sukses, seperti di mana ini ada kafe Dian Pelangi itu ya, GPT Rides ya, ada lagi yang di hotel, ada di Honda ya, banyak sekali. Jadi bisa dilihat di kanal YouTube-nya. Oke, Bu Indri, untuk tadi sudah dipaparkan tentang yang di BLK. Untuk pelaksanaan ini untuk pelaksanaan kapan? Ya baik, tadi untuk LPK mungkin pertengahan Juni ya kira-kira nih teman-teman, karena ini memang belum ada jadwal yang pasti, jadi perkiraan sekitar pertengahan Juni. Nah untuk BLK sekitar pertengahan Juli mulainya, dan nanti dibagi 2 tahap ya. Karena apa? Karena ini ada 20 paket pelatihan, tidak mungkin kita laksanakan secara bersamaan. Jadi untuk tahap 1 nanti 10 paket dan tahap 2 10 paket. Iya, kita tahap 1 itu Juli Agustus, tahap 2 nanti Agustus
September atau mungkin September Oktober. Dan semuanya nanti kita informasikan teman-teman di medsos. Kemudian ini kalau di publikasi sudah, nanti kita lewat medsos Perinaker, BLK, kemudian Pekalongan, Pemkot ya, Instagramnya Pemkot nanti kita informasikan juga teman-teman Jadi walaupun belum jelas tapi sudah ada ancar-ancar ya, ada waktu yang kira-kira di antara itulah, antara Juli, Agustus, September gitu ya. Betul. Dan tadi untuk tahapannya belum saya sampaikan ya, untuk yang di BLK ini nanti ada tahap pendaftaran ya, nanti ada pendaftaran juga, kemudian seleksi berkas, verifikasi berkas ya. Biasanya kalau yang misalnya di luar kota Pekalongan itu yang kita singkirkan dulu ya, kita utamakan ya yang sesuai syarat itu kota Pekalongan. Nah, kemudian juga setelah seleksi berkas nanti ada tes tertulis ya, Mas Tri ya, biasanya tertulis di BLK. Kemudian ada dua tes ya, satu tertulis, kemudian satunya lagi wawancara. Nah, wawancara ini nanti yang akan mewawancarai juga dari instruktur langsung. Ya, langsung instruktur yang akan instruktur dia yang beliau ini kan memang instruktur yang sudah berkompeten di bidangnya ya, sudah punya pengalaman mengajar dari tahun ke tahun. Jadi nanti yang akan diambil untuk siswa pelatihan nanti beliau yang akan memilih sendiri ya, apakah ini siswa ini nanti memang layak untuk mengikuti pelatihan ataukah tidak Yang dilihat nanti ya termasuk keseriusan ya, terus track recordnya dulu pernah ikut apa belum. Nah, nanti instruktur yang lebih tahu mungkin seperti itu. Jadi tidak ada like dan dislike ya Bu ya. Betul. Jadi tidak ada like dislike, kemudian juga tidak ada pungutan teman-teman ya. Mungkin itu yang perlu garis bawahi. Kita gratis, tidak ada pungutan dan melalui seleksi yang resmi ya. Maksudnya istilahnya memang kita tidak milih-milih, kita milih sendiri enggak. Nanti ada tes-tesnya teman-teman gitu. Betul. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin ini di luar pelatihan ya, buat teman-teman pencari kerja ini ya. Mungkin saya menyampaikan sedikit ya, teman-teman pencari kerja ini khususnya yang belum dapat pekerjaan atau yang mungkin sudah resign dari perusahaan yang satu mau mencari pekerjaan di perusahaan lainnya. Mungkin teman-teman bisa mengakses ya lowongan-lowongan kita semua tersedia di Instagram Dinper Kota Pekalongan. Betul. Kemudian juga teman-teman bisa mendaftarkan kalau AK1 kan tadi aplikasi Emakarya ya, untuk mengakses lowongan-lowongan di Jawa Tengah. Kemudian juga untuk lowongan-lowongan yang skupnya nasional itu teman-teman bisa lewat aplikasi Siap Kerja. Siap Kerja. Iya, jadi teman-teman yang harus aktif ya teman-teman Dan yang kedua, jangan milih-milih pekerjaan teman-teman. Ini mungkin pesan saya ya, pengalaman saya sendiri ya. Mungkin dulu saya mencari pekerjaan, bagaimana saya interview dari satu perusahaan ke perusahaan lain bagaimana. Nah itu teman-teman tidak boleh milih-milih ya. Selama teman-teman bisa menjalani, dicoba peluangnya. Ya. Tidak harus misalnya saya lulusan ini hukum, jadi harus bekerja di bidang hukum. Saya lulusan misalnya teknik ya, tapi adanya lowongan di bidang yang lain. Kalau kita bisa dicoba aja dulu ya, karena cari pengalaman dulu pengalaman dulu, nanti kita bisa mendapatkan karir yang lebih baik ya dari pengalaman kita itu. Kalau kita belum mencoba, milih-milih dan akhirnya mager, nanti kita tidak akan mendapatkan apa-apa teman-teman ya. Karena mungkin generasi sekarang beda sama generasi kita ya Mas Tri ya. Betul ya. Jadi generasi sekarang itu kan sudah lebih dimudahkan, dienakkan oleh gadget ya. Jadi teman-teman kadang mungkin bayangannya bekerja itu pengennya yang pengennya yang di belakang meja, yang enak gitu. Jadi teman-teman tidak harus seperti itu nggih teman-teman ya. Jadi mindsetnya dirubah tolong nggih. Jadi tidak boleh milih-milih pekerjaan dan harus berani keluar dari zona nyaman teman-teman ya. Harus berani keluar dari kota sendiri untuk ke kota lain untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Kalau kita hanya bergelut misalnya di kota Pekalongan ini saja, mungkin teman-teman tidak akan maju. Jadi cari peluang sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya. Dan satu lagi, apa ini? Orang Pekalongan ini ada tagline yang mungkin salah sih ya Bu ya. Jadi orang Pekalongan itu biasa tidak betah kerja di luar ini. Itu ya. Mungkin dicoba, harus ada mencoba ini. Apa iya harus berani keluar dari kota Pekalongan biar tidak
Contohnya terjebak. Pak Tri ini keluar Gitu dari ya. Kabupaten Banjarnegara ya. Ya, Kalau benar. saya keluar dari Kabupaten Pekalongan. Ya, Ya memang gitu teman-teman ya, yang dikeluhkan. Nah ini khususnya dikeluhkan oleh para pemberi kerjanya. Jadi betul. memang lowongan itu sebenarnya banyak. Cuma mereka tidak mau kalau keluar dari kota Iya. Pekalongan, maunya di kota Pekalongan aja begitu. Betul, Ya. Jadi mungkin teman-teman harus merubah ya teman mindset ini ya. Memang kita kan sedang berjuang dan mencari peluang sebanyak-banyaknya untuk masa depan kita, jadi harus berani Iya. isinya out of the box lah ya, keluar Iya. dari kota ya, keluar dari kota Pekalongan ya. Dan mungkin kalau ini ada peluang di luar negeri juga, jangan di ini ya, mungkin perlu dicoba juga ya, terutama untuk cowok-cowok ya. Magang. Ya, magang. Magang. Terutama yang sekarang itu kan ada magang Jepang Magang gitu yang Jepang. lagi marak ya. Ini teman-teman, ini Iya. peluangnya sangat bagus, di sana juga kesejahteraannya bagus ya. Silahkan nanti bisa mendapatkan informasi juga lewat kantor kami di Perinaker yang berminat untuk magang keluar negeri. Ya, ini perlu dicoba ini. Mungkin itu aja Mas Tri. Oke, sudah kira-kira semuanya ya. Jadi kalau nanti teman-teman yang masih bingung, masih mau bertanya, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman, atau di WA pribadi langsung di adminnya dari dinas juga ada, di admin PLK Kota Pekalongan juga ada ya teman-teman. Mungkin itu aja Ibu Indri. Iya. Terima kasih banyak atas Sama-sama. semuanya yang sudah dipaparkan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dan bisa menjawab. Oke teman-teman yang masih bingung bisa bertanya di kolom komentar atau bisa ditanya di admin YouTube-nya PLK, juga bisa di admin YouTube-nya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan ya. Terus jangan lupa ikuti terus Instagramnya ya, di follow, YouTube-nya di subscribe ya, biar kalian itu dapat informasi update terus ya setiap pada pembaruan, sehingga tidak ketinggalan informasi. Itu saja Bu Indri, terima kasih, dan buat teman-teman semuanya sekian dulu, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.